Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah pemasaran global, dan di pertemuan kali ini kita akan ngobrolin tentang elemen strategis dalam keunggulan kompetitif. Ketika Kigan berbicara soal elemen strategis dalam keunggulan kompetitif, dia kemudian memulai dengan menjelaskan tentang analisa industri. Industri sendiri adalah sekelompok perusahaan yang dia memproduksi produk yang produknya itu sifatnya saling menggantikan atau close substitutes. Dan dari industri ini kemudian muncul atau terjadi kompetisi karena mereka menawarkan produk yang sifatnya mirip, yang bisa saling menggantikan, dan dalam konteks kompetisi ini menurut Kigan ada beberapa faktor yang itu mendorong atau mempengaruhi terjadinya kompetisi yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi terwujudnya atau terbangunnya keunggulan kompetitif. Apa saja itu? Yang pertama ada ancaman pendatang baru, yang mana biasanya pendatang baru ini punya pendekatan baru, modal baru, kemudian semangat baru, kadang-kadang menawarkan layanan yang baru juga, yang mana bisa jadi membuat konsumen berpindah dari, produk sebuah perusahaan. Contohnya misalkan Zoom yang mengalahkan Skype, keduanya menawarkan penyedia layanan online meeting yang relatif mirip, tapi kemudian Zoom berhasil mengalahkan Skype, padahal Skype lebih dulu ada. Tapi dalam konteks ancaman pendatang baru, menurut Kigan itu ada beberapa yang menjadi penghambat competitiveness baik bagi pendatang barunya maupun bagi perusahaan yang terancam karena adanya pendatang baru. Mulai dari skala ekonomi yang akan berbicara atau berdampak terkait efisiensi produksi, mulai dari diferensiasi produk yang akan mempengaruhi nilai jual atau value add yang dimiliki oleh suatu produk, kemudian kebutuhan modal sudah clear, dana yang dialihkan untuk kebutuhan masuk ke pendatang baru atau untuk kebutuhan merespon pendatang baru, kemudian saluran distribusi yang berhubungan dengan cara atau aliran pendistribusian produk, dan kebijakan pemerintah serta respon si kompetitor akibat datangnya pendatang baru atau dalam proses merespon si pendatang baru. Itu yang menurut Kigan merupakan bagian dari realita atau dinamika dalam konteks ancaman pendatang baru. Yang kedua, ada yang disebut dengan ancaman produk pengganti. Apakah produk saya tergantikan ataukah tidak tergantikan? Contohnya misalkan dulu ada iPod, ini dibikin oleh Apple di awal-awal masa bisnisnya, dan iPod ini mengalahkan apa yang sejak lama menguasai pasar, yaitu Walkman. Nah, ini membuktikan bagaimana inovasi diperlukan, kemudian bagaimana perusahaan harus aware terhadap ancaman datangnya produk pengganti, baik yang secara kualitas lebih baik maupun yang secara harga lebih murah. Sebelum iPod ada, Walkman itu termasuk yang merajai industri penyedia alat putar musik yang bisa dibawa ke mana-mana. Tapi kemudian Steve Jobs yang mencintai Walkman, kemudian mempunyai ide untuk bikin alat yang relatif lebih ringan, lebih mudah, dan lebih lengkap dalam menyediakan musik, berbeda dengan Walkman yang terbatas dan berat, seperti itu. Yang berikutnya dalam konteks kompetisi ini ada bargaining power dari manufaktur dan retail atau daya tawar yang dimiliki oleh pabrik dan retail, yang bargaining power ini bisa mendikte harga bagi si perusahaan yang akhirnya akan membuat perusahaan harus berpikir gimana caranya agar perusahaan bisa untung. Contohnya misalkan Walmart itu dia karena punya jejaring yang sangat luas, punya toko di mana-mana, sehingga ketika perusahaan ingin naruh produknya di sana, dia harus deal-deal-an dengan dalam tanda kutip aturan mainnya Walmart. Yang keempat ada bargaining power dari supplier. Kalau kalau retail eh, di hilirnya, kalau supplier di hulunya, dan tapi eh, dampaknya sama dalam konteks mendikte harga ke perusahaan. Contohnya misalkan Intel Inside dia semiconductor yang digunakan di nyaris semua komputer, sehingga kemudian dia punya kemampuan, punya kapabilitas untuk dalam tanda kutip mendikte harga kepada konsumennya, dalam hal ini adalah perusahaan komputer. Yang kelima, ada rivalitas antar perusahaan yang pada akhirnya juga akan mendorong competitiveness. Contohnya misalkan merek-merek laptop ini, dan juga tidak menutup kemungkinan pada konteks industri yang lain, contohnya misalkan BMW dengan Mercedes-Benz yang saling bersaing
yang pada akhirnya persaingan itu mendorong setiap perusahaan untuk meningkatkan kualitasnya masing-masing. Gimana caranya biar unggul kompetitif? Ada beberapa pendekatan. Yang pertama strategi umum. Dalam konteks strategi umum ini kalau teman-teman ingat ini ada matriksnya. Yang pertama mulai dari skop pasarnya, yang kedua mulai dari sumber keunggulan kompetitifnya. Ketika berbicara skop ada yang sempit, ada yang luas. Ketika berbicara sumber keunggulan ada yang berorientasi biaya, ada yang berorientasi diferensiasi produk. Nah, dari metrik ini kemudian muncul dua pendekatan umum yang mana jika pasarnya luas atau broad, maka perusahaan didorong atau disarankan menurut Porter untuk memiliki penguasaan terhadap pembiayaan dan memiliki diferensiasi yang luas. Kalau misalkan pasarnya sempit, maka disarankan untuk memfokuskan biayanya dan memfokuskan atau memilah-milah diferensiasi produknya. Itu yang pertama, strategi umum membangun keunggulan kompetitif. Ada juga yang kedua, dan ini berhubungan dengan fakta bahwa competitiveness ini sebetulnya lebih merupakan kompetisi sistem bisnis dibandingkan rivalitas perusahaan. Sehingga dari sini tidak tepat kalau keunggulan kompetitif hanya berfokus pada kemampuan perusahaan untuk menyiasati matriks yang tadi dijelaskan oleh Porter. Maka muncullah strategi yang disebut the flagship firm atau jejaring bisnis dengan 5 mitra. Dalam konteks atau konsep ini, si perusahaan dia membangun kemitraan dengan 5 partner. Yang pertama dengan kompetitor yang dipilih. Jadi di antara banyak kompetitor kemudian dia memilih salah satu atau beberapa kompetitor yang menurut dia bisa diajak kolaborasi, bisa diajak bermitra, sehingga bisa saling menguntungkan. Kemudian key customer dan key supplier, itu juga dibangun jejaringnya, dan yang terakhir ada non-business infrastructure, mulai dari pemerintah dan partner yang lainnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan dalam gambar ini ada yang garis panahnya terputus-putus, ada yang tidak. Nah, kalau yang tidak itu sifatnya networking atau jejaring yang mana saling ada dua arah komunikasi, dua arah saling menguntungkan. Kalau yang garisnya putus-putus itu sifatnya penjualan atau orientasinya hanya komersil. Nah, sehingga ketika si perusahaan terhadap key supplier, dia harus membangun kemitraan, tetapi terhadap other supplier, supplier tambahan itu hanya sekedar komersil. Nah, begitu juga dengan customer dan konsumen. Jadi kalau customer biasanya misalkan, kalau Volkswagen, misalkan sebagai yang contoh yang dijelaskan oleh Kigan, customer-nya adalah dealer. Tapi kalau konsumennya itu adalah pembelinya. Jadi kalau dengan dealer, si Volkswagen harus membangun kemitraan, tapi kalau dengan pembelinya tidak apa-apa, relationship-nya bersifat komersil atau orientasinya penjualan. Contoh yang lainnya ada Benetton yang juga membangun jejaring kemitraan dengan 5 partner. Benetton adalah salah satu perusahaan yang berkecimpung di industri pakaian dan dia basisnya di Italia. Kemudian ada juga yang disebut dengan strategic intent untuk membangun keunggulan kompetitif. Intinya sih adalah mindset bahwa perusahaan harus melakukan improvement yang terus-menerus dan bahwa perusahaan harus melakukan inovasi terus-menerus, kalau tidak akan tergerus. Contoh yang tadi saya jelaskan di awal juga relevan, di mana Walkman kemudian kalah dan bahkan hilang hari ini gara-gara iPod, dan Walkman terlambat untuk melakukan inovasi dan merespon lahirnya iPod. Contoh yang Kigan sampaikan di bukunya menarik, ini ada Caterpillar dan Komatsu, dua penyedia produk sepatu yang ternama dan dianggap bersaing sangat sengit, di mana Komatsu ini sebetulnya kayak dalam tanda kutip menyamai Caterpillar tapi dengan harga yang lebih murah. Jadi kalau kita ingat biasanya harga yang lebih murah kualitasnya lebih jelek, tapi kalau Komatsu dia kualitasnya relatif sama dengan Caterpillar tapi harga lebih murah, sehingga kemudian kedua belah pihak ini terdorong untuk senantiasa melakukan inovasi biar tidak dilupakan atau tidak dikalahkan oleh pesaingnya. Jadi
karena ada persaingan, kemudian mendorong si perusahaan untuk continuous improvement dan untuk melakukan inovasi. Dan pendekatan yang bisa dilakukan dengan misalkan menyadari bahwa advantage itu atau keunggulan itu ada lapisan-lapisannya. Kita mungkin nggak unggul dalam setiap lapisan, tapi kita bisa memilih lapisan-lapisan yang cocok untuk kita perkuat sehingga menjadi keunggulan yang multilapis. Kita juga mencari titik lemah lawan dalam konteks Komatsu, dia menyadari bahwa salah satu kelemahan Caterpillar adalah harga yang relatif mahal, sehingga kemudian dia bikin yang relatif lebih murah, tetapi dengan kualitas atau layer of advantage yang sama, kemudian membangun engagement dengan konsumen, dan melakukan kolaborasi. Itu beberapa pendekatan yang bisa dilakukan dalam konteks untuk melakukan continuous improvement dan inovasi. Nah, dari kompetisi global dan kesadaran untuk membangun keunggulan kompetitif, pada akhirnya membangun keunggulan nasional. Dan biasanya ini merujuk pada konsep Diamondnya Porter, di mana ada faktor condition, ada demand condition, ada firm strategy, structure, dan rivalitas, dan ada related and supporting industries. Kita mulai dengan faktor condition. Dalam konteks faktor condition, yang akan membuat suatu negara menjadi unggul adalah ketersediaan SDM yang berkualitas, knowledge management, knowledge resources, kemudian ada sumber daya alam, ada modal, dan ada infrastruktur. Kalau kita merujuk pada fakta bahwa Meksiko mendapat keuntungan paling sedikit dari perjanjian NAFTA dengan Kanada dan Amerika, kita akan mengingat bahwa salah satu faktornya adalah karena infrastruktur di Meksiko relatif belum sebaik di Kanada dan Amerika, sehingga itu menghambat masuknya investasi dari para investor ke Meksiko. Seperti itu. Kemudian dari konteks demand condition atau permintaan, itu ada tentang komposisinya gimana, kemudian ukuran demand-nya gimana, apakah ada potensi pertumbuhan permintaan, apakah ada pattern tertentu dalam memetakan pertumbuhan si permintaannya, dan apakah kemudian permintaannya ini bisa di-scale up sehingga menjadi pendorong terciptanya pemasaran global. Kalau dalam konteks firm strategi, struktur, dan rivalitas, kita mengingat BMW dan Mercedes-Benz sebagai dua perusahaan yang saling bersaing dalam konteks penyedia mobil yang berkualitas dan mahal dan punya prestige, yang mana ini kemudian membentuk, yang mana struktur dan rivalitas ini membentuk keunggulan kompetitif industri mobil Jerman, yang akhirnya ketika kita ingat Jerman, kita ingat bahwa negara ini punya keunggulan kompetitif dalam memproduksi mobil yang berkualitas. Terakhir, related dan supporting industries, ini contohnya yang sederhananya adalah industri komputer yang disupport atau berhubungan dengan industri semiconductor. Seperti itu. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.